Okay, this is the connection for your next practicing ya. For your next practicing is making two routers for local area networks. Nah, in this connection, how many configuration that we need? Alpha Fawaz, who has submitted Iya, Miss. the one of the student who have submitted the exercise. How many? Iya, Yeah, good. How many router configuration in this connection? routernya 2 ya, Miss. In this connection, so there are two routers. How many configuration? Berarti 4. What are they? Yang maksudnya LAN 1, LAN 2 gitu, Miss. What is the name of the configuration? Gimana? Maksud saya adalah konfigurasinya apa saja yang kita lakukan di sini untuk Oh, yang IP gitu, Miss. Apa gimana? ya apa yang dikonfigurasi? Berarti enggak IP terus fast Ethernet. Fast Ethernet. I will write your answer Terus here and then serial serial and then IP route, and then IP route. uh, Terus yang terakhir tuh router rate. router read. Very good. Okay, so there are 4 configurations. Kalau kita simpulkan ya ini, berarti ada 4 konfigurasinya. The first is fast Ethernet configuration, the interface of fast Ethernet. Now, what is the function of the fast Ethernet configuration? Fadil Aulia. What is the what is the function of fast Ethernet configuration in this connection ya? Menghubungkan jaringan antar LAN. Very good. To connect the local area networks-nya. This interface, fast Ethernet is the technology of local area network. So if we are configuring fast Ethernet in this connection, so we are configuring for the local area network because fast Ethernet is connected router to switch, which is the switch is connected PC in the same local area network. Very good. So the interface fast Ethernet is for configuring LAN. How many fast Ethernet configuration in this connection? Ilham Dwi. Halo Ilham. Cek sound Ilham Dwi. No respond yet. I'm going to ask you Rizky Adi. Halo Rizky Adi. Rizky Adi. Cek sound Rizky Adi. No respond. Oh yeah, Florin, thank you for the confirm. Okay, go to Abdillah. Abdillah saja. Mas Abdillah, how many LAN configuration? 8 bukan, Miss? 8 itu mana saja? Yang ke N devis itu. Ya, halo.
Which one? Yang ke end device. Oh, yang end device. Ya sih, benar ya. Benar-benar. Tapi lebih tepatnya, for the fast Ethernet, memang ya benar. Ini juga fast Ethernet karena dia pakai kabel fast Ethernet. Benar, jawabannya Abdillah benar. Tapi kalau di router configuration, fast Ethernet kan untuk konfigurasi LAN. So, how many fast Ethernet configuration in this router config? Lebih tepatnya berapa? 4 ya. Kalau 4 itu mana saja? 4 itu mana saja? Halo? Abdul Adim? Cek sound Abdul Adim. Abdul Adim no respond yet. Abid? Ya, Miss. Ya. Abdillah said that fast Ethernet configuration there are 8 fast Ethernet configuration. Benar sih ya, itu benar. Karena Abdillah menghitung termasuk dari konfigurasi IP LAN di masing-masing PC. Tapi kalau di routernya ini sendiri, fast Ethernet configuration untuk router itu yang nantinya dalam satu router itu akan terkoneksi ke dua LAN yang berbeda. Nah, ini ada berapa konfigurasi? Ada 4 harusnya. Kalau 4 itu mana saja? Router 1 suite 3, router 1 suite 2, Hmm. 0 suite 0, router 0 suite 1. Oke. Router 0, switch 0. Itu ya. And then router 1, switch 1. Switch 1. And then router 1, switch 2. The last one is router 1, switch 3. Now this one, very good. So for this connection, there are 4 configurations local area network. The first is, if we are configuring router 0, so we have to configure FA0 per 0 and FA0 per 1. That is connected to the different local area networks. And also for the router 1, we have to configure FA0 per 0 and also FA0 per 1 that is connected to LAN 3 and LAN 4. So once more ya, fast Ethernet, because Ethernet is the technology of LAN, so this configuration is for configuring local area network. Tandanya untuk konfigurasi LAN berarti dia pakainya kabel LAN. Nah, kabel LAN itu ada 2, crossover and straight through. Itu tandanya di situ. Nah, kalau sekarang serial bagaimana? What is the function of serial configuration? Adib Eka. Check sound Adib. Ya, Miss. Yeah. What is the function of serial in this connection? Serial tuh yang mana, Miss? Lupa, Miss. Which one? Ya, yang mana? Ini saya tambahkan interface ya. Serial tuh yang 0 per 0 per 0 tuh ya, Miss? Itu. So what is the function of serial configuration in the router configuration? Untuk Interface serial. menghubungkan LAN dengan router ya, Miss?
Router dengan router, Mas. Yes, very good. For configuring router ya. Jadi dia itu dua router itu harus tersambung because the main point of this connection is router to router configuration. Intinya sebenarnya di sini ya, teman-teman. Kenapa? Ya kalau ini tidak tersambung, router ke routernya tidak ada sambungannya, tidak ada jalurnya, mau sampai kapanpun PC 0 tidak akan pernah bisa mengirim ke PC 4, 5, 6, 7. Begitu juga sebaliknya, PC 4, 5, 6, 7 tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan PC 0, 1, 2, 3. Nah, benar ya, interface serial itu untuk router-router, interface fast ethernet itu untuk router ke LAN-nya. Nah, sekarang IP route. What is the function of IP route? Fatan Arfian already submitted also ya. Halo Fatan, do you hear my voice? Fatan Arfian, no respon. Oh Eka Bima dulu. Halo Eka. Cek sound, Eka Bima. Halo, Miss. Oh Yes. iya. Eka Bima, what is the function of IP route in the router configuration? This one. IP route. Menyambungkan LAN dengan router. Ya, halo. For connecting, okay, I will write your answer first. For connecting LAN Koneksi and LAN router. Okay, thank you for the answer, Eka. Maybe any other opinion about this function of IP route? Mungkin ada yang berbeda pendapatnya. Mata no respon yet, Ilham no respon yet, Fakihudin there is no. Ahmad Firdaus. Halo Ahmad Firdaus. Ya, Miss. Ya Ahmad Firdaus. Do you have any opinion about the IP route function? Or maybe you agree with Eka's answer? Answer agree lah, Miss. Agree. Why do you up so quick? Okay, for connecting LAN router ya. Mari kita discuss terkait IP route dan router perbedaannya di mana. For the IP route, sebenarnya ini benar. Secara sederhananya betul ya jawabannya Eka. Hanya saja this one is for, ini yang di dalam kurung saya tulis lebih komplitnya ya. For configuring static routing. Nah, what is the meaning of static routing? Static routing is the router configuration that is done manually, secara manual. Karena apa? Karena dalam konfigurasi router ini we are doing the configuration of the IP by ourselves. Jadi kita tidak pakai DHCP ya. Kita konfigurasikan, menentukan IP sendiri, tidak bawaan dari routernya gitu. Kalau wireless kan biasanya bawaan dari router. Nah, ini tidak. Karena apa? Ya karena kita mau menghubungkan router ini ke LAN supaya lebih
fleksibel, simpelnya begitu, supaya lebih fleksibel dan LAN ini berjalan dengan lancar satu sama lain, kita pakainya static routing. Sebenarnya static routing itu apa ya? Benar sih, untuk mengkoneksikan LAN dengan router itu benar, tapi lebih komplitnya static routing is for making the route or path in the whole connection. Nah, sebenarnya kita itu mengkonfigurasi static routing IP route ini untuk apa? Ya untuk kita membuka jalan ya, for making the route. Kita itu membuat jalan dulu supaya apa? Supaya paket data yang travel through this connection itu will go smoothly. Mereka bisa melakukan traveling data dari satu tempat ke tempat lain dengan lancar, jalurnya jelas begitu. Nah, kalau router RIP fungsinya untuk this is for determining the shortest path to the destination of the packet data. Nah, kalau ini IP route istilahnya itu kita membuka jalur secara keseluruhan ininya ya. Tapi kalau router RIP kita itu untuk menentukan more specific addressing-nya, lebih pengalamatan yang lebih rinci, lebih spesifik. That's why the IP route formula is IP space route space IP next LAN space subnet mask space IP serial. Nah, kenapa kita tulis semua? Ini ada IP route LAN-nya, ada IP LAN, ada subnet mask, ada serial. Ya karena kita mau membuat jalurnya secara keseluruhan from this connection ya. Sedangkan untuk router RIP formula, this one is for the formula is network space IP next LAN. Nah, kenapa di router RIP kita hanya membubuhkan, mengetikkan satu alamat IP yaitu IP LAN saja? Karena ya ini yang dibutuhkan hanya the specific addressing of the destination from the packet data that is traveling through this connection. Cara mudahnya begini, misal kalian dari rumah kalian yang belum pernah ke ABBS ya, ini kita asumsikan yang belum pernah ke ABBS. Kalian misal di rumah di sekitar mungkin yang agak jauh Kartosuro lah ya, Kartosuro belum pernah ke ABBS. Kalian mau berangkat sekolah ke ABBS, tapi kalian tidak tahu jalurnya lewat mana. Kalian bisa berangkat, bisa sebenarnya ya, pakai map miss, oke pakai map. Oh iya, pakai map bisa. Tapi kita asumsikan lagi, kita sedang tidak punya fasilitas apapun. HP tidak ada, map tidak ada, peta nggak punya. Nah,
bisa jadi kita berangkat, pasti berangkat ya, naik motor, mencari-cari jalan. Nah, kalau belum tahu jalurnya, ya mungkin kita akan melakukan perjalanan itu entah sampai kapan, ya kan? Mungkin saja kita muter dulu, misalnya ternyata mungkin lewat Colomadu lebih enak, seperti itu. Nah, kalian tidak tahu ternyata ada jalur yang lebih enak untuk dilewati. Akhirnya kalian muter-muter cari jalur dulu. Kan lama, ya kan? Nah, itulah yang dialami oleh paket data kalau kita tidak melakukan konfigurasi IP route. Paket data bisa sih travel ya, kita bisa jalan menuju tempat tujuan, tapi karena jalurnya tidak ada, tidak jelas, dia akan muter-muter dulu. Mungkin, nah ini kemana jalurnya, mau dikirim kemana, kan gitu, lama. Atau bisa jadi give up gitu ya, give up, sudah tidak tahu arah. Kan ada yang seperti itu ya, give up, tidak tahu arah, akhirnya kembali ke rumah aja lah, saya izin, seperti itu untuk hari ini, baru besok mencari informasi. Itu juga akan terjadi pada paket data yang melakukan traveling melalui suatu koneksi. Nah, sekarang kalau rute trip, kalau tadi jalurnya belum jelas, dia pasti akan muter-muter dulu kan, mau kemana, lewatnya mana, jalur yang paling dekat jalur yang sebelah mana, kan bingung. Nah, makanya rute trip ini sudah tahu, sudah punya jalur, oh saya nanti lewat sini, tapi tidak ada keterangan ABBS itu ya letaknya di Banyuanyar, tahunya gitu aja gitu ya. Banyuanyarnya yang jalan apa itu dia nggak tahu. Bisa sampai nggak seperti itu? Bisa sampai yang rumahnya dekat Banyuanyar? Bisa ya, bisa sih bisa, tapi lama juga. Karena tidak jelas, dia muter-muter. Banyuanyarnya tuh luas loh, Banyuanyarnya yang mana? Banyuanyar batas kota, Banyuanyar lapangan, atau kecamatan yang dekat kecamatan Banjarsari itu. Nah, itu kan luas karena dia tidak tahu ternyata SMA BBS di Jalan Tarumanegara 3. Makanya dia hanya berputar-putar terus di Banyuanyar sampai dia menemukan Jalan Tarumanegara. Bisa jadi dia akan berputar-putar terus selama mungkin sampai 1 jam gitu ya. Atau kalau dia give up lagi ya sudah, dia balik gitu, dia kembali. Atau mungkin dia berhenti dulu di antara Banyuanyar dan Kartosuro, dia berhentinya di Colomadu, udah berhenti aja di situ sambil mencari informasi, kan tambah lama. Itu juga yang pengaruhnya konfigurasi IP route dan rute trip. Kalau dianalogikan secara sederhananya begitu, kalau nggak jelas alamat tujuannya, ya bisa jadi dia muter-muter di situ-situ saja sampai menemukan alamat pastinya. Kalau give up nggak bisa, adalah koneksinya juga sedang tidak bagus, akhirnya pakai data itu kembali ke sender, tidak akan pernah ke receiver. Bisa dipahami sampai sini? Halo, jangan tidur ya. Perumpamaan saya bisa diterima? Iya, apa? Ya, bisa ya. Okay, thank you. So, in this connection that consists of 2 routers for local area networks, which is for each router is connected to 2 local area networks, we need to configure 4 configuration. The first is
interface Fast Ethernet. This is for configuring local area network from this cable, from structure cable that is connected from router to switch. And then the second is interface serial that is connected router to router. The next configuration is IP route. IP route that is for for configuring static routing. This is for making the route or path in the whole connection. And the last configuration is router RIP for determining the shortest path to the destination of the packet data. Jadi kalau sudah tahu tadi jalurnya dari Kartosuro mau ke Banyuanyar, lewat terdekatnya mana, ya sudah tinggal lewat situ supaya ya cepat sampai begitu ya. Kalau cuman muter-muter di jalur itu saja ya sampainya akan lebih lama. Kemudian bisa juga malah give up ya, di tengah jalan give up, nyerah sajalah, capek kan gitu ya. Ya terus ditinggal pulang aja, berarti sama aja. Kalau pakai data seperti itu sudah mencoba loading untuk mencari IP address the destination-nya, tidak ketemu karena kita tidak mengkonfigurasi ini, yaitu tidak akan pernah sampai pakai data itu ke destination. Itu kalau kita mengirim pesannya antar LAN yang terpisahkan oleh dua router. Tapi kalau cuman kirim pesan dari LAN 1 ke LAN 2, prosesnya tidak akan selama itu. Gitu. Loadingnya lebih cepat karena dia terhubung ke router yang sama.